Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurhalimah, NIM 20310505104. Di sini saya akan merangkum video dari Pak Wadu tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau lebih dikenal ekonomi tiga sektor. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu sih ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dan yang selanjutnya, gambaran siklus perekonomian tiga sektor, yang dimana perusahaan kepada pemerintah, pengeluaran bisa bayar kena pajak, kemudian pendapatan, kemudian pemerintah membeli, begitupun perusahaan berpengeluaran kepada rumah tangga dengan gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Begitupun pendapatan rumah tangga, itu berupa konsumsi rumah tangga yang diberi perusahaan. Begitupun pemerintah, itu berpengeluaran membeli barang hasil industri. Sedangkan pendapatan itu, pajak dari industri itu adalah dari perusahaan. Kemudian kepada rumah tangga, pemerintah mengeluarkan berupa gaji, upah, dan subsidi, atau bantuan dan kemudian pendapatan berupa pajak perorangan. Sedangkan rumah tangga itu dari pengeluaran terhadap perusahaan dengan mengkonsumsi barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian kepada pemerintah dengan membayar pajak perorangan, sedangkan pendapatan dari industri ya gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Sedangkan dari pemerintah itu berupa gaji dan upah. Inilah gambaran siklus perekonomian tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ialah adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Dan yang selanjutnya tentang aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah menjadi pendapatan pemerintah. Terus pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan, maka aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Dan yang selanjutnya tentang pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang ke satu, ditabung, dan yang kedua, membayar pajak, yang ketiga, membiayai konsumsi. Kemudian yang selanjutnya tentang pajak. Pajak ada dua macam, yaitu satu, pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Kemudian bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang ke satu, pajak regresif, yaitu persen pajak turun ketika pendapatan naik. Kedua, pajak proporsional, yaitu persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif, yaitu persen pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya, efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan pendapatan disposable sejumlah membayar pajak, sehingga pendapatan disposable sama dengan pendapatan dikurangi membayar pajak. Karena pendapatan disposable turun, konsumsi dan tabungan juga turun. Mungkin sampai di sini yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.